Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, takwa itu 4 perkaranya. Takwa itu 4 perkaranya. Pilar takwa itu 4. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib hukumnya. Tapi sifat takut itu seiring dengan tingkat iman. Kualitas iman seiring dengan tingkat ilmu. Maka mesti mengaji. Mesti di program pengajian. Ya nak, jangan ngajinya di sisa umur. Bapak-bapak tidak pernah ke masjid, berpapasan dengan saya ke masjid. Pak, ke masjid sekarang Pak? Iya Ustaz. Saya bahasa Minang. Apa sih Pak? Iya Ustaz. Hebat no? Iya Ustaz. Bukanlah pensiun, kamangawak lai. Ke masjid, kamangawak lai. Arti apa maksudnya? Saya sudah pensiun Ustaz, nggak ada lagi yang mau dikerjakan. Baru dia ke masjid. Udah pensiun dia baru ke masjid. Makanya rusak negeri ini. Orang taubatnya setelah pensiun. Ketika sebelum pensiun nggak ke masjid, nggak tahu halal haram. Tidak tahu adil dan zolim, tidak tahu hak dan batil. Nanti setelah pensiun baru dia taubat, dia berjenggot. Yang gini-gini jangan berlagak. Rusak negeri ini karena taubat menunggu pensiun. Sampaikan di kantor-kantor nih. Rusak negeri ini taubat menunggu pensiun. Sudah nggak ada lagi pena di tangannya, sudah tidak ada lagi senjata di tangannya, sudah tidak berguna lagi kebijakannya, baru dia taubat. Setelah jadi sampah baru jadi taubatnya. Ini penyakit ini. Taubat dengan sisa umur, beribadah dengan sisa waktu, berinfak dengan sisa uang, minta surga. Coba bayangkan. Rabbi dukhilnil jannata ma'al abrar. Meratap-ratap minta surga dia. Ya Allah, masukkan aku dengan ke surga bersama orang-orang baik. Hei, kau dulu. Tidak bisa gitu. Ada orang bangga melihat mantan petinggi, petinggi Polri dulu. Mantan Kapolri. Wakil juga masuk tablik berjenggot, bangga orang. Saya nggak bangga saya itu. Jangan dianggap selesai. Kalau Anda pejabat bertaubat, raddul mazalim syaratnya. Ini yang nggak disampaikan oleh mubalik. Syarat taubat itu ada raddul mazalim. Taubat itu syaratnya 3 saja. Menyesal, tidak mengulangi, memperbaiki diri. Hebat sekali. Ada satu lagi yang terlupa disampaikan oleh mubalik. Apa itu? Raddul mazalim, tebus dosa dan kesalahan. Kembalikan hasil kezoliman Anda. Ada orang yang Anda zolimi, wajib Anda selesaikan. Kalau tidak, taubat Anda tidak selesai. Enak saja. Tak bisa. Raddul mazalim. Coba contohnya. Ya, ini simulasi ya Pak. Bapak dirampoknya uang Bapak. Bapak saling kenal. Dirampoknya uang kita 100 juta. Apakah main paksa atau gimana, yang pokoknya kita bayar sama dia 100 juta. Kita bayar. Habis itu dia taubat. Dia pergi ke masjid. Bayarlah uang saya. Enggak, saya enggak punya duit. Bayarlah Pak. Nah, enggak mau dia bayar. Tidak pergi ke masjid.
Dia sholat sunat, sholat tahajud, sholat duha, dia berzikir, lunas nggak utangnya? Lunas nggak? Kan jelas itu. Jadi orang sekarang, sederetan kejahatannya kadang-kadang terjadi begini sebelumnya, deretan kezolimannya, terus dia berjenggot selesai. Enak sekali. Enak. Jenggot pun bukan modal dia. Jenggot itu modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini tinggal biarin aja, tumbuh sendiri. Di sidang jemaah, hati-hati. Raddul mazalim, tebus kesalahan. Berat itu, Pak. Seseorang berbuat zalim, dikisahkan ada orang berteriak-teriak di pasar, tangannya sudah buntung. Ini kisah dibuntung. Apa katanya? Adakah orang yang kuzolimi? Kalau ada, tunjukkan kepadaku. Berteriak. Ternyata bapak itu seorang mantan preman yang sangat terkenal. Ini kisah para ulama. Akhirnya tanya orang, kenapa kau begini? Dia ceritakan, kenapa tanganmu buntung? Dulu saya pulang dari pasar ini, ketemu seorang yang memancing ikan. Ikan yang dia dapat, ikan yang sangat saya suka. Akhirnya saya rebut ikan itu. Dia bilang sama saya, ini makan anak saya yang sudah nunggu di rumah. Saya rebut. Akhirnya karena dia minta itu saya pukul dia. Habis itu saya bawa pulang. Di tengah jalan digigit ikanlah telunjuk saya ini. Ikan itu menggigit telunjuk saya. Akhirnya infeksi, potong jari saya. Infeksi lagi, potong sampai pergelangan tangan saya. Infeksi lagi sampai ke siku saya. Akhirnya saya datangi seorang soleh. Orang soleh itu bertanya, bagaimana sejarah tangan kau ini? Diceritakan. Kata orang soleh itu, tidak akan sembuh penyakitmu sebelum kau cari bapak itu dan minta maaf kepadanya. Minta keredaan kepada dia. Akhirnya saya berputar-putar mencari dia kemana-mana. Singkat cerita, setelah sekian lama saya berusaha, tangan saya sudah sampai buntung begini, saya ketemu dengan dia. Akhirnya saya tanya, apa yang kau baca ketika aku mengambil ikanmu? Kata bapak yang jadi korbannya ini, aku hanya meminta kepada Allah, ya Allah, aku ini memang lemah, tapi aku tahu Engkau maha kuat. Aku tidak berdaya, tapi Engkau maha berdaya. Ya Allah, kenapa kau biarkan aku terzolimi sementara anak-anakku menunggu dalam keadaan lapar? Maka doa-doa itu yang membuat dia orang zolim ini langsung dibayar kontan. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita ini kezolim itu pasti dibayar kontan. Tahukah bapak-bapak kisah matinya Ja'far al-Mansur? Ja'far al-Mansur itu khalifah Bani Abbasiyah yang menangkap Imam Abu Hanifah. Mati Abu Hanifah di penjaranya. Kemudian dia juga memaksa seorang ulama. Akhirnya ulama itu jadi buronan. Ketika itu ulama ini, yaitu Sa'id bin Jubair, bukan Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair mati dipancung oleh Al-Hajjaj. Nah, ulama yang satu ini, Sufyan Ats-Tsauri, pergi lari ke Mekah. Ketika lari ke Mekah, dikejar oleh Ja'far al-Mansur ke Mekah. Ulama-ulama lain berkata, doakanlah dia supaya dihancurkan oleh Allah. Kata ulama ini, saya nggak mau. Tapi kalau nggak kau doakan, nanti dia kau ditangkap, dibunuhnya. Banyak ulama lain yang akan dibunuhnya. Akhirnya berdoalah ulama ini.
Ya Allah, jangan sampai Ja'far al-Mansur masuk kota Mekah di musim haji. Khalifah, dia berkuasa di Mekah itu. Ya Allah, jangan sampai Ja'far al-Mansur masuk kota Mekah. Apa yang terjadi? Persis di perbatasan gerbang Mekah, kakinya dilangkahkan, dia pingsan di situ dan mati di situ. Begitu dahsyatnya doa ulama terhadap penguasa yang zalim. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, hati-hati kita, ya, hati-hati kita dengan kezaliman kita. Kalau kita bertobat, raddul mazalim, kembalikan, tebus semuanya kezaliman kita.